Soal OSNP Informatika tahun 2024 bagian E, gosip gulali. Di sini ada deskripsi soal, bisa dibaca dulu dengan cara mengepause atau dengan cara mengunjungi website telx.toki.id. Nah, setelah membaca deskripsi soal, kita langsung saja masuk ke tahap pemahaman soal. Nah, dari soal itu kita tahu akan ada bebek 1, 2, 3 sampai bebek ke N dengan selera tingkat kemanisan masing-masing yang kita bisa tuliskan B1, B2, B3 sampai Bn. Begitu juga dengan gulali, akan ada gulali jenis 1, 2, 3 sampai ke M dengan tingkat kemanisan G1, G2, G3 sampai Gm. Dan juga jumlahnya ini tidak terbatas, yang artinya bebek 1, 2, 3 dapat memiliki gulali 1 karena jumlahnya tidak terbatas. Nah, setiap bebek mau menerima segala jenis gulali, namun akan muncul rasa ketidakpuasan apabila tidak sesuai dengan tingkat kemanisan favoritnya. Kita contohkan saja, misalnya bebek 1 dengan selera kemanisan B1 itu sebenarnya cocok dengan G1, tapi kita berikan G2. Dia mau, tapi akan muncul rasa ketidakpuasan. Nah, bebek-bebek itu dapat bergosip dengan bebek lain atau tidak. Jadi bebek 1 bisa bergosip dengan bebek 2, atau bebek 1 tidak bergosip sama sekali, atau bebek 1 bergosip dengan bebek 2, setelah itu dia bergosip dengan bebek 3. Itu bisa terjadi. Nah, bebek-bebek yang bergosip ini akan membentuk hubungan gosip atau K. Dua bebek yang berhubungan gosip harus mendapat jenis gulali yang sama. Jadi jika bebek 1 dan 2 itu bergosip, maka bebek 1 dan bebek 2 harus mendapatkan gulali yang sama. Otomatis, jika bebek 2 ternyata juga bergosip ke bebek 3, maka bebek 1, 2, 3 itu sudah dianggap dalam satu hubungan gosip ya. Jadi harus sama semua. Dua buah hubungan gosip atau lebih yang tidak berhubungan boleh mendapatkan jenis gulali yang sama. Nah, jadi jika misalnya kita ambil permisalan lain, bebek 1 dan 3 itu bergosip, lalu bebek 2 dan bebek 4 itu juga bergosip. Mereka tidak terhubung, jadi mereka boleh mendapatkan gulali yang berbeda, tapi juga boleh jika mendapatkan gulali yang sama. Nah, bagaimana cara mencari rasa ketidakpuasan? Itu caranya adalah mutlak BI dikurangi GX. Jadi dikurangi dulu baru dimutlak. Selera favorit bebek I dikurangi tingkat kemanisan gulali X. Kita diperintahkan untuk mencari total rasa ketidakpuasan terkecil. Selanjutnya masuk ke strategi yang kita akan pakai. Nah, di sini kita harus mengelompokkan bebek-bebek dengan hubungan gosip dalam kelompok gosip. Jadi seperti yang kita tahu, bebek 1 bisa saja bergosip dengan 8 dan masih bisa lagi bergosip dengan 6. Jadi kita harus mengelompokkan itu. Dan di contohnya ini, bebek 1 bergosip dengan bebek 8. Bebek 8 bergosip dengan bebek 6. Bebek 6 bergosip dengan bebek 3 dan bebek 5. Dan bebek 3 bergosip dengan bebek 5. Jika kita gambarkan keterkaitannya, hubungan-hubungannya, maka itu akan membentuk graf traversal. Nah, kita dapat mengelompokkan ini dengan melakukan penjajahan graf di FS agar lebih mudah. Depth first search di FS. Nah, selanjutnya selain kelompok 1 di sini kita buat kelompok 2 dan kelompok 3. Kenapa kelompok 2 tidak masuk kelompok 1? Ya karena di kelompok 2 ini anggotanya 7 dan 2 tidak memiliki hubungan sama sekali ke anggota kelompok 1. Dan kenapa 4 dijadikan kelompok sendiri? Itu untuk memudahkan kita nanti. Jadi kita anggap saja yang sendirian itu membentuk kelompok sendiri. Nah, selanjutnya kita harus menentukan jenis gulali tiap kelompok yang memiliki total ketidakpuasan paling optimal dengan binary search. Bagaimana maksudnya? Jadi maksudnya adalah kita lihat kelompok ini, kelompok satu lagi. 1, 8, 6, 5, 3. Mereka terhubung, yang berarti seluruh bebek di kelompok ini harus mendapatkan jenis gulali yang sama. Nah, kita harus mencari gulali jenis berapa yang dapat membuat kelompok ini memiliki tingkat ketidakpuasan paling optimal. Dengan binary search itu kita bisa menemukannya. Nah, tapi binary search itu harus dibantu dengan
memakai median sebagai pembandingnya. Kenapa median? Karena dengan menggunakan median kita bisa tahu berapa sih nilai tingkat kemanisan yang paling optimal. Bagaimana itu bisa terjadi? Sebentar lagi akan saya jelaskan. Nah, kita harus memakai median dari tingkat kepuasan bebek-bebek dalam kelompok gosip bebek. Jadi kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2 itu memiliki median yang berbeda-beda tergantung anggota kelompok mereka. Seperti 1, 8, 6, 5, 3. Kita anggap saja urutan ini juga sekaligus menjadi tingkat kemanisan favorit. Jadi bebek 1 tingkat favoritnya 1, 8, 6, 3, 5 begitu ya. Jadi kalau dituliskan kelompok 1 kita short dulu ya, karena median harus di short. 1, 3, 5, 6, 8. 1, 3, 5, 6, 8. Nah, di sini kita ketahui mediannya adalah 5 untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 mediannya adalah 2 dan 7. Jadi untuk ini kita menggunakan metode yang ini. Besarnya adalah 2 dibagi 2, 1. Lalu 7, 2 ditambah 7, 2 ditambah 7 adalah 9, 9 dibagi 2, 9 dibagi 2 adalah 4 kalau digenapkan. Nah, jika variabel integer tidak bisa menerima bilangan float atau koma desimal, tidak bisa. Nah, kita harus mengurutkan gulali dan bebek-bebek dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Kalau saya menggunakan yang terkecil. Oke, ini dia. Jadi di sini sudah dicoba. Saya menggunakan contoh bebek 1, bebek 2, bebek 3, bebek 4 sampai bebek 5 dengan tingkat kemanisan 10, 20, 60, 70, 90. Seperti ini ya gambarnya ya. Ini anggapannya sudah di short dari kecil ke terbesar. Nah, setelah kita olah, kita mendapatkan rata-rata data ini adalah 50 dan mediannya adalah 60. Nah, kita coba dulu. Kita mencari tingkat ketidakpuasan dengan rata-rata dulu. Anggapannya kita memiliki seluruh tingkat rasa gulalinya ya. Gulali 1 sampai gulali tak terhingga dengan tingkat kemanisan 1 sampai tak terhingga. Jadi anggap saja kalau memakai rata-rata kita akan membelikan bebeknya gulali dengan tingkat kemanisan 50. Nah, kita dapatkan di sini totalnya ada 140. Dan sedangkan jika kita menggunakan median, kita mendapatkan 60, yaitu ini bebek ketiga 60 mediannya. Kita akan mendapatkan tingkat ketidakpuasan 130, yang mana itu lebih optimal daripada rata-rata. Dan ini kita bisa ganti saja di sini untuk membuktikan lebih lanjut teori ini. Kita ganti seperti ini. Tapi harus di short karena kita akan menggunakan median. Bentar ya. Nah, di sini kita sudah mengisi data dengan acak ya. 100, 215, 600, 700, 900. Di sini terlihat perbedaan yang sangat besar antara menggunakan rata-rata dan median. Jadi median, dengan menggunakan median ini kita dapat mengetahui kira-kira berapa tingkat kemanisan yang paling optimal. Karena median itu ada di tengah. Jika tingkat kemanisannya sudah mendekat tengah sini, berarti itu total ketidakpuasan di kiri dan di kanan itu bisa dibilang optimal nantinya. Jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Begitu. Lanjut saja ke sesi codingnya ya. Kodenya ya. Nah, kita langsung saja masuk ke fungsi main dulu ya, fungsi utama. Di sini saya mendeklarasikan NMK seperti yang ada di detail X. N adalah banyak yang bebek, M adalah banyak jenis gulali, dan K adalah banyak hubungan. Lalu kita juga membuat ini ya, variabel long gula dan jawaban. Nah, gula ini untuk menyimpan tingkat kemanisan gulali, dan jawaban itu nanti yang akan kita cetak di akhir. Nah, selanjutnya kita harus mengambil input tingkat kemanisan bebek, gula, bebek dan gula. Setelah itu kita melakukan sorting pada gula.
agar gulali itu nanti sudah diurutkan dari terkecil hingga yang terbesar. Nah, bebek ini sudah saya deklarasikan di atas ya ini. Lalu selanjutnya kita akan mengambil input hubungan. Jadi di sini saya menggunakan kiri dan kanan karena nanti inputnya adalah pasangan ya, dua gitu inputnya. Jadi kita ambil contoh 3 dan 5. Di sini 3 dan 5. Nanti 3 akan memasukkan 5. Jadi 5 akan masuk ke hubungan 3. Dan 5 akan dimasukkan juga. Ini 3 akan juga masuk ke hubungan 5 ya. Nah, kenapa begitu? Itu untuk memudahkan kita nanti. Karena nanti kita tahu seperti ini. 3 itu bukan hanya memiliki hubungan dengan 5 saja, tetapi juga memiliki hubungan dengan 6. Begitu juga dengan 5. Ternyata 5 juga berhubungan dengan 6 juga. Nah, selanjutnya setelah kita menginput seluruh hubungan, kita akan masuk ke sini. Di sini saya menggunakan ini untuk mengetahui apakah BBI itu sudah masuk ke kelompok atau belum. Nah, untuk membantunya kita mau memakai ini ya, boolean ada. Jadi jika ada bernilai true akan mengeksekusi perintah selanjutnya, yang ini yang ada di dalam if ada. Jika tidak, maka tidak akan dilaksanakan. Nah, ini ya, di sini masuk ke DFS-nya untuk membentuk kelompok. Jadi kita akan lihat apakah BBI ini sudah masuk ke dalam kelompok. Apakah BBI sudah dikunjungi? Jika belum, akan masuk ke sini dulu. Perintah ini akan dilewati. Kita akan tandai bahwa BBI itu sudah masuk kelompok. Lalu kita masukkan BBI itu ke kelompok yang sedang kita lihat, yang kita sedang buat ya. Jadi urutan ini untuk menandai kita ini sedang membentuk kelompok berapa begitu. Setelah itu, kita akan mengecek hubungan BBI ini dengan siapa saja. Jadi BBI ini hubungannya dengan BBI siapa saja. Misalnya 3. 3 itu berhubungan dengan 5 dan 6. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan hubungannya BBI, kita akan melihat hubungannya BBI itu berhubungan dengan siapa. Misalnya dia berhubungan dengan 6. Jadi nanti kita akan terus mencari 6 itu hubungannya dengan siapa. Nanti akan membentuk suatu kelompok baru ya. Setelah semuanya sudah dijelajahi, kita akan mengembalikan 1, yang berarti sudah membentuk kelompok baru. Karena ada telah bernilai true, maka perintah ini akan dijalankan. Yaitu pertama, kita harus melakukan sorting pada kelompok ya, agar nanti sudah tersusun secara ascending. Karena kita akan mencari median dari tingkat selera favorit kemanisan pada bebek-bebek dalam kelompok itu ya. Jadi kita perlu mediannya. Di sini kiri, kanan, tengah itu untuk melakukan binary search memang dibutuhkan itu ya. Lalu median. Nah, ini ada kekuasaan now dan kekuasaan before. Kekuasaan saat ini dan kekuasaan sebelumnya ya. Kekuasaan saat ini itu bernilai 0 dan before itu long max, karena nanti kita akan membandingkan kepuasan sebelumnya dengan kepuasan saat ini. Jika kita tulis kepuasan sebelumnya itu 0, maka nanti program akan terus mengambil yang sebelumnya, karena kita membandingkan secara min ya, yang terkecil itu yang mana begitu, bukan max. Selanjutnya ini besar array. Teker besar array ini untuk melihat array kita tuh besarnya berapa. Kita menggunakan dot size di sini karena saya telah mendeklarasikannya sebagai vektor di atas ya, sebagai vektor. Nah, selanjutnya kita lihat besar array-nya itu adalah ganjil atau genap. Jika ganjil menggunakan rumus yang ini, rumus biasa. Jika genap kita menggunakan rumus yang ini ya, seperti yang sudah dituliskan tadi di Word itu. Nah, lalu ini adalah kiri dan kanan. Kita isi kiri dengan 1, kanan dengan M. Kenapa kirinya 1 bukan 0? Karena gulali di sini itu mulainya dari 1, bukan dari 0. Dan yang paling kanan pastinya M. Nah, jadi kita akan melihat membandingkan gulali itu dengan mediannya. Apakah gulalinya sudah mendekati median atau belum? Jadi gitu kenapa kita menggunakan binary search.
Lalu di dalam while ini, selama kiri itu masih lebih kecil atau sama dengan kanan, kita akan mendeklarasikan di awal ini mengisi kepuasan saat ini dengan 0 ya, selalu dengan 0, karena nanti kepuasan saat ini akan selalu diisi, ditambahkan lagi ya. Lalu di sini tengah kita isi dengan kiri plus kanan dibagi 2. Untuk yang belum tahu, rumus ini digunakan untuk mencari di mana tengah dari suatu array yang sedang kita telusuri, yang sedang kita jelajahi ya. Nah, jadi kita isi kepuasan saat ini dengan ini ya, tingkat ketidakpuasannya. X itu adalah selera tingkat kemanisan bebek, dan gula tengah adalah gula yang sedang kita gulali yang sedang kita bandingkan. Jadi yang sedang kita lihat saat ini itu yang tengah. Misalnya ini ya, 30, 40, 50, 60, tengahnya 40. Jadi saat ini kita sedang menggunakan gulali yang bernilai 40. Selanjutnya kita lihat gula apakah itu lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan median. Kalau gulanya ternyata itu lebih besar daripada median, maka kita akan menggeser yang tengah ini, menggeser kanan ke tengah. Jadi yang awalnya kanannya di sini, kita ke tengah -1, berarti di 30. Selanjutnya, jika ternyata gulanya itu lebih kecil atau sama dengan median, maka kita akan melakukan hal sebaliknya. Jadi awalnya yang di kiri di sini kita jadikan tengah plus 1. Tengah plus 1. Berarti di sini. Nah, lalu ini adalah fungsi untuk membandingkan kepuasan saat ini dengan kepuasan sebelumnya. Jadi kita akan mengupdate kepuasan sebelumnya dengan nilai terkecil antara kepuasan saat ini dan kepuasan sebelumnya. Nah, nanti jika while ini sudah selesai, kita akan menambahkan jawaban. Jadi jawaban kita akan tambahkan dengan kepuasan sebelumnya. Nah, selanjutnya juga kita akan menambahkan urutan. Urutan kita tambahkan. Jadi itu sini semua akan terjadi hanya jika ada itu bernilai true ya. Nah, di sini urutan plus ini untuk menambahkan itu tadi ya, urutan yang dipakai di sini. Jadi nanti data yang kelompok yang harusnya baru tidak masuk ke kelompok yang sebelumnya. Dia akan membentuk kelompok baru lagi. Ketika ini semua sudah selesai dalam for ini, maka program akan mencetak jawaban. Baik, sepertinya itu saja. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanya di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.